Saya Kamil Ahmad. Saya Muhammad Adnin. Betul ya? Saya Dul. Saya Baron Jaya Santika. Saya Eko Supriyanto. Saya Muhammad Ibrahim Latini Kadir. Muhammad Faizalsa. Yujin Junaria. Ahmad Fadilah. Rizky Pradana. Yaki Jalu. Coba pakai cahaya atau nggak pakai cahaya? Dua-duanya? Dua-duanya aja kali ya, biar nggak terlalu mantul. Dua-duanya. Lebih jelas ya? Ini mah nggak apa-apa, ini mah nggak terlalu penting. Ya Bagus udah. nggak bagus. Begaris soalnya mantul di sini. Oh, mak, jelek banget. Garis putih. Diaframanya nggak kelihatan. Dia pernah malah nggak kelihatan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa Apa ya. ya? Enggak, matiin. Tapi cukup nggak lightingnya? Ah, itu jelas banget. Tapi backlight ke sininya dapat. Udah apa Ben? Begitu dapat cahayanya. Dapat. Langsung rekam aja dapat gitu, ngomongin lighting dulu. Oh, Iya benar. anak fotografi ya? Iya. Bagus gini apa bagus gini? Gitu aja mulainya. Iya. Ya, gini lah. Gini. Udah ya. Kan biar Itu kelihatan. langsung rekam tuh. Udah ngerekam Bukan. tadi. Oh ya udah. Siap ya. Kita mah siap. Oke bagus gini aja ya. Iya, gini aja. Siap. Oke. 1, 2, mulai ya. Iya. Oke. Ciao. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi di Afragma TV. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Apa dong? Bertemu kembali kok sampai ketemu. Udahan. Berarti ntar taruh belakang itu. Oke. Ya, betul, belakang. Sampai berjumpa lagi. Apa? Bukan. Berjumpa lagi dengan dia. Oke. Ketemu lagi. Aduh, Ketemu Bismillahirrahmanirrahim. lagi. Ketemu lagi nama di Afragma TV dengan Ya, saya. TV keren juga ya. Dengan saya Ical. Hari ini ada bintang tamu senior. Ini senior saya di mana-mana ini. Senior saya dalam kehidupan, senior daya di kampus dan banyak cerita. Namanya Kamil Ahmad. Voila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyantai aja, Bang. Nyantai, tapi kan syuting pengalaman pertama nih. Ya agak ribet itu doang tuh. Iya, benar. Kita nggak pernah syuting serius, biasanya kan kita yang nyutingin orang ya. Jadi ada apa namanya? Ada cerita dalam sepanjang kita berkenalan nih, Bang. Bang Kamil itu kan kenal sama saya dari saya kenal sama Bang Kamil berarti ya. Itu sejak tahun 96. Nah, tapi tepatnya saat dia nulis di buku apa tuh namanya tuh? Buku Pink. Buku Pink yang KMPF gini doang apa yang lu tulis ya? Sejak itulah gue kenal lu. Sebelumnya kenal biasa aja. Flat. Saya tuh di KMPF ceritanya lucu. Nih, saya dulu cerita dikit kali ya. Saya tuh di KMPF masuk 96. Tapi dilantiknya 97, Bang. 97. Karena pas mau pelantikan tipes 3 bulan, 4 bulan gak masuk kuliah. Akhirnya tahun depan nggak pakai PDF, nggak pakai daftar, nggak pakai apa, datengin adanya Kang Baron Pandit. Bang, gue udah semuanya tinggal pelantikan doang. Udah ikut katanya. Makanya pas pelantikan tidak bersyarat. Faisal, gue lulus gak bersyarat. Ya benar sih kalau menurut urutan jelasnya ya. Iya gak bersyarat. Tapi itu yang gue kenal memang awal itu. Ini siapa sih yang nulis kayak gini gitu. Ical yang malas gitu. Nah, itu awal nama yang Ical. Oke. Jadi tokoh utamanya bukan saya ya, tapi Bang Kamil. Ambil kebalik dong ya. Iya kebalik. Bang Kamil, motivasinya apa sih masuk ke MPF? Coba ceritain. Masuk ke MPF pertama kali karena pengen masuk gedung G. Tahu gedung G dari temen senior, Bang Ade namanya. Ade. Anak EC. Terus karena saya SMA udah belajar fotografi, saya daftarlah ke MPF. Dulu SMA di mana, Bang? Di lab school. Oh, lab school. Tetangga dong. Tetanggaan. Saya pikir ke MPF hebat banget ya. Ternyata kok gitu banget gitu, standar banget gitu lah. Terus jangan saya udah motret kemana-mana, udah punya kamera SLR sendiri. Oh. Nah, jadi Zaman pokoknya- itu anak kuliah baru masuk aja yang punya SLR jarang banget. Ya, Ya? belum ada yang punya. Belum ada yang punya. Cuma ke bahkan. MPF yang punya kayaknya sih. Oh iya. Gitu. Jadi artinya ya iyalah salah masuk ya, tapi karena pengen belajar ya udah lanjut aja gitu. Oh. Daftar. Ya udah, daftar deh. Siap. Bang Kamil masuk tahun 92. 92. Berarti saya masuk belum lulus juga tapi ya? Belum, lulus nggak penting saat itu sih emang. Sama, saya 7 tahun. Lulus nggak penting, tapi yang penting temen banyak, lintas banyak. fakultas. Siap. Mau tiap dalam kampus selalu nenteng kamera biar dipanggil. Nah, gitu. Pengalaman kuliah. Kuliah mah kuliah ini ya? BK. BK ya, BK. psikologi pendidikan ya. Psikologi pendidikan. Ada manfaatnya nggak sih Bang masuk ke MPF?
ini pertanyaan paling penting nih, kadang orang ngobrolin KMPF, ngobrolin unit kegiatan, ngapain masuk unit? Saya masuk KMPF ya pengen tahu fotografinya doang gitu kan. Karena kan udah motret kemana-mana saya motret itu tahun 91. Diajarin sama anaknya wartawan senior Kompas dulu. Rumahnya di Kebon Nanas. Siapa tuh? Atau Atma Kusuma namanya Bapak. Oh. Nah, dapat kamera dari anaknya jenderal. Nah, dipinjemin lah awalnya gitu. Nikon FG. Lensanya 28 sama lensa 70-200. Dikasih satu tas. Ya udah kalau belajar motret ternyata KMPF isi gitu doang. Sebetulnya ilmunya sih nggak terlalu nambah, cuman Kan jaringan aja kali ya. banyak senior bilang fotografi itu harus punya konsep. Saya bilang nggak, mau fotografi itu ya motret gitu, nggak usah mikir gitu. Kalau di KMPF kan diajarin teorinya. Nah, saya tahu teori itu penting setelah perjalanan berikutnya. Teori itu memperkuat motret kita. Kalau saya kan nggak penting teori, jadi setiap hari teori saya nggak pernah ikut sebenarnya. Pas bagian hunting saya ikut. Gitu. Dan saya hunting itu nggak pernah keluar dari kampus, makanya nggak ada foto saya yang ke Bromo lah, yang ke ujung genteng lah, kemana nggak ada. Karena saya nggak suka. Saya eksplorasi Gedung G dan Ikip, gitu. Oke. Seperti itu. Ada moto yang paling terkenal di KMPF. Dan ini inget banget nih, Bang Kamil banget. Sampai saya bikinin kaos hitam, motret mesti berani. Dulu Bang Kamil kalau ngobrol apa, teori. Pokoknya malu praktek motret aja. Terus cara motretnya gimana? Nggak usah, yang penting motret aja, yang penting berani lu motret kayak gimana. Itu awal ceritanya nih. Awal ceritanya. Ini itu. kalau PDF-nya ketuanya Pandit sebelum jadi ketua tuh, ya Pandit Hidayat. Oh, Bang Kamil junior pandit? Senior, tapi Oh, waktu saat itu dia bilang pokoknya artinya harus punya moto, intinya saya lupa sih, orang pelupa memang. Moto ya udah. Saya bilang ya, motret mesti berani, di Prasasti akan ditantangani sama pembicara dari Kompas, saya lupa namanya, bukan Arben Rambe. Bukan. Danik bukan ya? Aduh saya lupa. Akhirnya si portal senior Kompas itu bilang menguatkan, bener ini, motret mesti berani. Karena saya ngeliatnya itu ya tadi Cal, bahwa semua orang mikirnya konsep harus berkonsep, motret itu harus begini, harus begitu. Kebanyakan gaya jatuhnya. Saya sebel banget kalau fotografer itu gaya tangannya kemana-mana gitu. Ya motret aja gitu loh. Gitu. Roll isi 36 biji, gaya setengah jam. Yang kepake cuma satu. Kan repot banget urusan ya. Iya. Makanya, oh iya benar, saya ingat banget itu acara PDF itu. Acara PDF, terus ada kan suka bikin plakat kanvas. Plakat kanvas itu dibikinnya. Tantangan gitu ya. Iya, yang motret kan bisa. Motret mesti berani. Nah, pengisi acara di Kompas itu pembicara utama bilang, "Oh, ini benar," katanya. Udah, saya langsung mangkak dong. Wih, keren nih. Sempet jadi profesional fotografer. AFP, Asosiasi Foto Pernikahan. Gitu. Jadi buat kalian yang selama ini tahu AFP, taunya orang Agence France. Jadi agen agen foto dari Perancis. Kalau buat anak KMPF bukan itu artinya, tapi agen foto pernikahan, fotografer wedding. Jadi KMPF itu banyak mahzab kayaknya ya. AFP, fotografer pas foto. Iya. Tuh ada fotografer wartawan benar. Nah, itu udah beda-beda. Kalau saya AFP benar. Jadi ada spesialis motret kawinan, spesialis pas motret foto, buku tahunan sekolah, spesialis nyetak kamar gelap pas foto. Saya nggak pernah. Ada yang juga hobi hunting, outdoor, ada juga tuh. Jadi banyak gitu project. Jadi artinya saya AFP-nya aja lah gitu kan. Siap. Dan saya siap nggak dibayar emang. Dulu nggak pernah dibayar sebenarnya. Awal motret itu saya nggak pernah dibayar. Tapi semua di IKIP itu yang motret saya, yang kawin, yang mati, yang apa gitu. Karena saya bawa kamera kemana-mana, jadi orang tahu motret Kamil gitu. Iya. Ada yang bilang duitnya paling kerasa ya di motret kawinan. Paling kerasa kawinan. Oke. Ya sih, saya inget banget. Saya masuk 96 kuliah, kenal Bang Kamil di 98-99. Nih di saat itu orang zamannya belum handphone kan, pager. Anak KMPF yang punya pager dia doang. Pertama kali handphone keluar, yang punya handphone dia lagi. Satu nomor gedung G ya? Iya, satu gedung G. Yang punya handphone cuma dia, yang lain belum ada yang punya handphone. Jadi prospektif jadi fotografer saat itu. Nah sekarang cerita berikutnya. Nah, ke bawah pas ngajar. Saya kan guru BK nih, ngajar SMA kelas 10, kelas 1 lah bilangnya. Saya selalu cerita, gaji saya sebulan di sekolah ini waktu itu honorer, itu sekali saya motret, segituin. Yang pada perkembangan berikutnya ada anak murid yang masuk dalam itu dijelaskan jadi fotografer top, Firman Ardiansa. Dan dia cerita ketemu, saya kan jadi fotografer gara-gara bapak. Gimana saya nggak seneng hati saya kan, dia terinspirasi dengan kata-kata sombong saya tuh udah tuh.
Saya cuma pengen bilang guru ini cuma selingan. Iya, Pekerjaan saya sebenarnya motret gitu. Iya benar-benar. Jadi kan saya teringat Pak Arif Rahman bilang seseorang guru itu berhasil kalau dia bisa menginspirasi orang lain. Oh. Jadi yang sudah membuat testimoni 2 orang sebenarnya dari 2 saya ngajar di SMA 21 di Pulau Mas itu Firman sama Priyadi. Priyadi itu sekarang jadi guru BK. Dia selalu bilang yang bisa jadi guru BK itu Pak Kamil katanya. Oh gimana saya langsung nggak naik daun nih harga diri gitu kan. Maka saya sekarang agak cuek aja lu mau serada gitu kan. Jadi artinya 2 orang testimoni cukup sampai tahun 2020 ini. Saya impuls apa ya harga diri langsung tetap standar. Tetap pokoknya nggak perlu dicas lah udah cukup gitu. Oke, siap. Gitu. Ngomong-ngomong, ini sarung tangan apaan, Bang? Biar keren dikit lah. Bukan katanya hobi sepedahan Oh, kalau sekarang. sepeda goes, iya, harus sepeda. Goes nih. Oh, teman-teman sepedahan tukang balon. Iya, mantap. Cuma jarang nongol. Ada orang di situ. Ada orangnya di sini. Jarang nongol tapi dia. Iya. Janjian banyak nongol jarang gitu. Oh gitu. Gue lihat kalau di ini janjian Kang motret siap. Ternyata yang dikirim sekali itu cuma itu juga. Itu aja. Atuh aja bener doang nih. Oke. Jangan khawatir, berikutnya ada sesi dengan Pak Baron ya. Tenang aja. Di episode ketiga kali ya Pak Bos ya. Yo, Oh, ini episode kedua ya? Ini episode 2 ini. Keren banget. Cuman gini Bang Kamil fotografer paling gaya di Gunung G. Sekarang kok jadi total guru nih. Oh. Transformasinya jelas kok itu. Oh iya. Ya. Siap. Waktu masih honorer, Oh, gitu. guru honorer nih. Oh, Emang itu nggak pernah bohong ya. Rezeki Iya. itu Allah ya udah ngatur. Cuman kan kalau kita nggak pernah ngalamin kita anggap itu kata ya bias aja lah. Oh, Cuma gitu. bener saat saya jadi honorer order motor itu banyak banget. Itu memenuhi penghidupan. Betul. Nah saat jadi PNS order motor berkurang. Jadi kayak kurva lah gitu, kurva terbalik. Siap. Sampai saya pun sekarang ini motret udah milih aja. Kalau bukan yang saya kenal, kalau bukan dulu pernah saya motret, saya nggak pernah mau motret. Gitu. Karena saya udah nggak kuat tekanan batin di komplain sama orang lain. Begini aja udah jelas, udah enak gitu. Saya sekarang fotografer IG saya @kamilbk. Postingan saya banyak banget. Nanti ada di sini ya. Ya. Nggak kayak anak-anak lah, posting 1 follower banyak. Saya follower sama postingan sama-sama banyak. Oh gitu. Siap. Jadi artinya saya fotografer IG aja hasrat memotret itu terlampiaskan dan nggak pakai mikir kan pakai handphone. Gitu. Jadi nggak cuman fotografer gaya doang sih. Kalau ngeliat story-nya, emang Bang Kamil ini jarang ikut lomba-lomba penghargaan dari luar. Kayaknya udah ada pernah? Nggak pernah, saya nggak pernah. Saya Nggak pernah ya? penakut lomba. Penakut lomba ya? Mungkin ada kalau ada Jujun juara iya, Nedi sering juara, siapa lagi ya? Muradi ya. Iya. Artinya mereka emang pemain lomba. Kalau saya nggak, saya penakut lomba. Saya takut nggak juara. Jadi lebih baik sebelum takut itu menyerang, saya nggak ikut-ikutin. Iya. Tapi bukan berarti skillnya apa adanya atau biasa aja ya. Oke. Ini kan channelnya, kita ngomong soal Bang Kamil, tapi kita numpang di channel orang, Bang. Channelnya ini nih, Diafragma TV. Ih, ini keren banget ini. Ya, keren banget ya. Keren banget ini. Makanya pas dibilang Iya. saya diundang cuma ngeliat ini dong. Mau gue datang gitu. Oh gitu. Jadi kalau logo ini nggak ditongolin nggak datang? Enggak ya sih. Oh enggak. Ini kuat banget ini logonya nih. Warnanya kuat banget ini. Oke. Ini warna mengintimidasi orang ini. Ini dikit aja karena kita kayaknya nggak sopan. Udah ngobrol di rumah orang, tapi nggak ngobrolin rumahnya gitu. Diafragma TV adalah channel yang dibuat oleh rekan kita, Bos Rizky Pradana atau Satria Petir. Ya, nanti lihat aja sendiri tuh channelnya kayak apaan. Nah, harus siap mental. Itu Saya nggak pernah, karena saya nggak siap mental. channel spiritual. Pokoknya saya resumenya aja lah. Nah, di channel ini kan channel Diafragma, kita masuk sedikit ke soal Diafragma. Diafragma itu kan lembaga sosial yang dibangun sama alumni KMPF. Di KMPF sebetulnya nggak ada alumni. Benar. Jadi membership KMPF itu adalah Seumur hidup. sejak dia daftar sampai mati. Iya nggak? Nah, makanya kenapa dulu saya ngusulin tuh. Jadi namanya bukan alumni tapi anggota purna. Anggota tapi udah purna. Jadi udah selesai, udah purna bakti selesai lah dari kerjaan aktivitas keseharian ngurusin organisasi selesai, tapi ngurusin bantuin adik-adiknya dan peduli terhadap temannya masih. Makanya namanya anggota purna. Tapi lembaga sosial ini jalan lama sampai akhirnya kita kepikiran bikin yayasan.
sempat nih ngobrol-ngobrol Itu soal logo. 15 tahun yang lalu ya berarti ya? 15 tahun yang lalu, katanya sih saya udah lupa. Saya juga nggak inget tuh, Walaupun- takjub juga sih Bang, 15 tahun. Walaupun saya, Kang Baron, Ocit, Bang Jujun, ya sama-sama yang ngebangun dari awal, tapi lupa berapa tahun, katanya sih 15 tahun. Dari logo pertama sampai logo ini, nah, ini kontribusinya otaknya siapa sih? Nggak jauh-jauh, masih tetap Bang Kamil. Jadi matching nih. Dari kehidupan Bang Kamil dari dulu sampai sekarang, dan sampai sekarang kita nongkrong di rumahnya Diafragma TV ini, dan ngebahas dikit soal logo. Sempat hiruk pikuk kan soal logo. Dulu logonya berbeda nih Bang, tapi ya kan dasarnya dari situ. Iya. Ini jelas kok nih. Historinya gimana? Itu cuma satu ya, ingat. Ini perintah Jujun, Mel bikin logo Diafragma, itu doang. Oh, Ya gitu. udah. Oke, saya bilang kan, udah. Sampai rumah, saya bawa ya berak nih. Jadi ini perenungan di kamar mandi sebenarnya nih. Oh. Perenungan saat saya mau berak. Jadi bikin ide susah, akhirnya pas BAB, Nah, pikiran gitu. BAB subuh kan saya biasa pagi sebelum subuh berak. BAB. Ya udah, gue mikir. Karena saya penggemar binatang, terutama ikan. Saya tuh pedagang ikan dulu, punya kios ikan. Oh iya benar. Punya kios ikan di Sama Palembang. Kak Indro ya? Ya Indro. Ya. Oh iya benar. Udahlah, saya lagi mikir. Saya ingat nama ikan mas kumpai. Ikan mas kumpai itu badannya kecil, buntutnya panjang banget. Iya. Nah, jadi badannya ramping, tapi gerakannya indah, meliuk-liuk. Nah, itulah logo ikan mas kumpai sebenarnya. Nah, kenapa warna orange? Orange itu bagi saya itu warna kegembiraan, warna bersosial, warna-warna kebahagiaan. Jadi artinya kalau kita pengen melakukan sesuatu ya harus bahagia sebenarnya. Terus kenapa kotak? Iya. Saya berharap karena ini ya, ini konvensional aja lah gitu kan. Iya. Nggak perlu fleksibel bagi saya dulu saat itu. Siap. Artinya dia dalam bingkai biru itu melambangkan keluasan hati sebenarnya. Dalam melakukan donasi, bukan donasi, kegiatan sosial itu kan diafragma ini menurut saya adalah mengembangkan naluri kesosialan kita gitu. Ini kan idenya out of the box ya. Biasanya orang kalau ngomongin geng roda, komunitas roda, akhirnya logonya dibentuknya gambar Geng roda roda. bulat. Nah. Contoh kayak MPF, akhirnya gambarnya Gila diafragma bulat. Ini kok tiba-tiba namanya diafragma tapi bentuknya kotak. Ternyata ada yang begitu. tahu ini ya orang berikutnya ya Ical itu, bahwa saya cerita Iya itu sih. ikan mas. Orang kalau kamu nggak pernah lihat mas kumpai, browsing aja ikan mas kumpai. Dia badannya kecil tapi buntutnya kemana-mana tuh. Ini berarti Kang Ical, Kang Barot, Rizky mungkin Jujun nggak inget kali bahwa ini ikan mas logonya sebenarnya, bukan apa-apa. Jadi diafragma itu dibikin logonya udah hampir tahunan, katanya sih sampai 10-15 tahun ya. Itu Tapi sekali guratan. sampai sekarang saya baru tahu itu 2 hari yang lalu saya telepon, Bang ini sebetulnya logo dulu tuh apa sih? Itu Sal, ini nenek itu gambar ikan. Ikan. Ikan sebenarnya. Baru sekarang nih ikan. Tiba-tiba sekarang karena ada usulan kita naik kelas, masuk ke segmen yang lebih legal, dibikin yayasan. Ada cerita sebelumnya kenapa yayasan di seri sebelumnya udah kita jelasin. Dan berubah desain. Nah, perubahan desain tolong ceritain lagi. Perubahan desain yang lama yang ini nih. Ya, yang dari yang lama ke sini. Oh, awal ya waktu di Ari Baper kan bilang, oh silakan aja kalau mau diedit, saya nggak ada masalah gitu kan. Ya, yang penting Ya, yang penting tidak jauh-jauh dari logo asal lah. Cuman itu tidak pernah terucap mungkin sama saya. Cuma saya pikir ngerti lah ya para desainer itu penyesuaian desain lah, gitu kan. iya. Dan muncullah desain baru. Ya emang keren, bagi saya keren banget nih desain gitu kan. Cuman pas keren rasa-rasanya saya ini desain pernah kebayang-bayang lah gitu, kayak pernah ngelihat, pernah gimana, ya saya browsing dong. Iya. Dengan lihat logo image, logo keren, logo top. Nah, keluarlah dengan warna yang sama sebelum logo yang ini. Plek warna sama, ya bentuk-bentuknya memang ATM, amati, tiru, modifikasi. Siap. Ya, saya langsung agak deg-degan, aduh. Ntar gimana tiba-tiba kejadian seperti ayam geprek Bensu sama KKI yang yang walaupun nggak mirip tapi bilang mirip lah. Saya nggak ngerti. Kan ini bicara dengan haki ya, hak kekayaan intelektual individu. Iya, Jadi iya. artinya daripada ntar nggak berkesudahan cuman permasalahan disinggung, walaupun memang mungkin nggak tahu lah gimana nya, teman. Saya sih lebih senang akhirnya penyesuaian logo itu ya sesuai logo yang lama gitu kan. Saya pikir jadi kayak gini gitu. Ya bagi saya begini udah cukup oke banget ketimbang pakai logo yang
beredar banyak di internet, yang di Google gampang siapapun bisa lihat. Jadi Bang Kamil tuh ngerasa ketika ngelihat logo yang lama, nanti tolong ditampilin Pak Bos logo yang bukan lama sih, logo yang sebelum ini, sebelum logo voting. sebelum voting, ngerasa dejavu, kayaknya pernah lihat gambar yang sama gitu ya. Rasa-rasanya begitu gitu kan. Ya kita kan keterbukaan informasi itu gampang nyari. Iya, Nah, iya benar. saya juga baru tahu ternyata ada yang namanya aplikasi Google Lens. Iya. Nah, itu cuma saya nggak pernah nyoba sih, kayak pengenalan mirip-miripan macam, saya makanya pakai Google biasa aja, searching aja udah. Logo keren, logo image, logo apa, logo yang penting bener ternyata keluar. Oh iya, warnanya sama persis. Dari model, bentuk, Bentuk, warna. walaupun memang urut-urutan beda, saya nggak ngerti lah gitu kan. Siap. Itu saya seneng banget tuh awal, kalau nggak tahu itu saya seneng banget logo itu karena keren banget emang, bener-bener keren. Saya juga sempat kritisi Ibam soal, kalau saya sih belum sempat browsing setelah ada inputan, ternyata ini logonya mirip, coba aja di lewat aplikasi apa, ada aplikasi apa Bos yang buat searching gambar, Google Image atau Google Lens. Image, Google Lens atau bukan PicArt ya, apa namanya? Yang Pinterest kali. Pinterest. Ya, Pinterest juga bisa tuh kalau logo yang sama nanti rekomen logo yang samanya apa, sama juga. Tapi ngomong-ngomong, pernah di trace nggak logo yang ini nih? Logo diafragma. Ada yang sama tapi Iya. nggak identik. Nggak identik. Logo apa? Warna sama gitu. Warna sama. Goresannya sama. Goresannya- Cuman posisi titiknya beda. Posisinya beda. D-nya sama gitu. Ya itu kan D-nya itu kan D lazim, orang tuh bilang D. Nanti di trace aja, tapi kayaknya sih jauh ya kali ya. Jauh. Cuman yang ngelihat hitam putih logonya unik sendiri, saya ngelihat Turkish Airline. Cuman gambarnya burung sih, merah putih juga. Kita ikan mas Kita kumpai. Itu satu goresan tuh kerjainnya tuh. Iya. Udah digituin, foto kirim deh ke Jujun gitu. Jadi mohon maaf, ini nggak ada pakai filosofi apa segala pun, nggak pakai teori desain komunikasi visual apapun. Ini sebetulnya cuman Murni perenungan. murni perenungan, adaptasi dari WC. Jadi desain dulu yang lama kita desain, dan saya pernah ngusulin tolong duplikasi logo lama, bukan duplikasi, adaptasi logo lama ke logo baru agar logonya adaptif. Bukannya Black juga udah nge-resize lagi ya? Iya, Cuman nge-resize. nge-trace ulang. Nge-trace Oh, doang. ulang. Di Corel aja. Oh, Cuman biar logonya disesuaikan biar adaptif dengan aplikasi. Sekarang kan ada medsos nih. Kalau logonya terlalu rumit, kita masukin ke medsos. Misalkan logo yang lama nih yang kotak itu, kita masukin ke iya, ikon medsos. kepotong ya, bener ya? Kepotong ke ikon Twitter, Facebook, Instagram dan lain-lain. Apalagi kalau aplikasi handphone ngejejer-ngejejer, kita mau bikin aplikasi kotak itu kan nggak kelihatan, Iya, apalagi kecil-kecil kan. Kecil-kecil. Akhirnya coba diadaptasi, Bang Kamil ngobrol sama saya coba trace, akhirnya bentuknya begini. Kenapa saya kasih warna merah putih break? Karena ternyata yayasan yang muncul dan berhasil itu namanya Diafragma Indonesia Raya. Ya biar Indonesia banget. Di kepala saya sederhana sih, biar Indonesia banget, merah putih, selesai udah. Ya ini mana? Ini kuat banget ini. Iya. Warna kuat. Udah itu mah selintas aja soal logo, kita nggak mau bahas jauh soal itu. Artinya ya sesederhana itu kok sebetulnya.